Mungkin sudah banyak orang yang mengenal apa itu susuk. Dalam tata bahasa Indonesia, susuk sama artinya dengan tusuk. Namun dalam pengertian bahasa dukun, susuk diartikan sebagai upaya untuk merubah wajah dan penampilan seseorang agar menjadi lebih menarik saat dipandang. Tapi ada juga susuk yang digunakan untuk harisma dan kesaktian. Kisah misteri berikut ini ada hubungannya dengan susuk yang dituturkan langsung oleh narasumber yang layak dipercaya beberapa waktu yang lalu. Berikut cerita lengkapnya. Sejak Bang Pian diberitakan oleh sebuah majalah terbitan Medan bahwa beliau punya istri orang Bunian, maka ramai orang datang ke rumahnya. Umumnya mereka menemui Bang Pian untuk mengobati berbagai penyakit. Hal ini karena mereka yakin jika Bang Pian telah dibantu oleh istrinya yang berasal dari bangsa Bunian di dalam tiap melakukan upaya penyembuhan. Pagi itu Bang Pian kedatangan tamu beberapa orang pria dan wanita yang mengaku tinggal tidak jauh dari kompleknya. Mereka meminta agar Bang Pian bersedia menyembuhkan nenek dari ibu mereka, atau yang biasa disebut buyut, yang saat itu tengah terbaring sakit di rumahnya. Cukup lama Bang Pian tertegun. Dalam hatinya mulai mengira-ngira. Mungkin yang mereka panggil buyut tersebut seorang wanita tua yang usianya sudah lebih dari 1 abad. Dan tidak lama lagi mungkin ajal akan segera menjemputnya. Apa kalian serius menginginkan nenek dari ibu kalian tersebut untuk sembuh? Tanya Bang Pian kemudian sambil memandangi wajah tamu itu satu persatu. Salah seorang dari mereka segera angkat bicara. Serius Pak, tapi kalau tidak ada harapan untuk sembuh, kami merelakannya pergi dengan damai untuk selama-lamanya menghadap Yang Maha Kuasa, ujarnya menjelaskan. Tentu saja kalian harus merelakannya betapapun sayangnya kalian pada beliau. Kalau ajalnya memang sudah sampai, komentar Bang Pian sekedar menghibur. Tapi apa? Cepat Bang Pian memotong. Tapi ini bukan masalah sayang atau tidak, Pak. Nampaknya buyut kami itu susah sekali meninggal. Kembali Bang Pian tercenung. Dalam hati berkata-kata bahwa tamuku ini lebih cenderung menginginkan buyut mereka dapat segera menghadap Tuhan dengan tenang dan damai. Kasus semacam ini memang pernah Bang Pian tangani beberapa waktu yang lalu. Yakni ada seorang lelaki berusia 90 tahun lebih yang sudah sakit berat tapi sukar sekali menghembuskan napasnya yang terakhir karena diduga pernah menuntut ilmu hitam untuk kekebalan tubuhnya. Dan benar, begitu ilmunya dibuang oleh Bang Pian, baru si kakek bisa menutup mata untuk selama-lamanya. Apa buyut kalian pernah menguasai ilmu gaib atau memiliki sejenis susuk? Tanya Bang Pian menduga-duga. Tamunya secara serentak menggelengkan kepala mereka. Baiklah, aku tak janji akan berhasil, tapi aku akan mencobanya, kata Bang Pian merendah. Pulanglah kalian dulu, besok aku akan ke rumah buyut kalian, tunggu aku di sana, ujarnya lagi. Setelah memberikan alamat lengkap lokasi rumah mereka, tamunya segera pamitan. Pagi harinya, dengan menaiki sepeda motor, Bang Pian menuju ke alamat itu. Karena tak terlalu sulit, Bang Pian pun langsung bisa menemukannya. Rumahnya lumayan besar dengan halaman yang luas. Sebuah bangunan peninggalan di era penjajahan Belanda tempo dulu. Memasuki pagar pintu, Bang Pian telah ditunggu oleh salah seorang pria setengah baya yang mengaku kerabat dekat penghuni rumah tersebut. Dia menyalami Bang Pian dan segera mengajaknya masuk. Begitu berada di depan pintu kamar tidur si sakit, sudah terdengar sayup-sayup suara perempuan merintih-rintih dan mengerang seperti menahankan rasa sakit. Dalam kamar tidur yang cukup luas tersebut, Bang Pian segera menyaksikan si sakit tengah ditunggui oleh beberapa orang pria dan wanita. Di antaranya, tampak orang-orang yang kemarin bertamu ke rumah Bang Pian. Bang Pian disalami mereka saling bergantian. Tak ada kesedihan yang tergambar di wajah yang hadir dalam kamar itu. Bang Pian melangkah menghampiri si sakit dan berdiri di dekat bibir ranjang perempuan tua yang katanya tengah sakit payah tersebut. Kelihatannya memang demikian. Si sakit sudah sukar bernafas. Namun, meskipun tidak berdaya, wajahnya terkesan lebih muda dari cucunya sendiri, seorang wanita setengah baya yang berdiri di dekat Bang Pian. Selintas pandang, penampilan sosok yang terbaring sakit itu memang sangat kentara bahwa dirinya punya susuk. Kulitnya yang kuning langsat tersebut tidak nampak kisut. Manakala si sakit membuka matanya pelan, beliau bagaikan melempar senyuman ke arah Bang Pian. Kemudian tangan diulurkannya dan Bang Pian pun segera menyambutnya. Mereka berdua saling berjabat tangan selama beberapa saat, sementara genggaman jari-jarinya dirasakan sangat dingin.
Bang Pian masih menggenggam erat tangannya ketika melalui isyarat mata, nenek itu meminta agar anak, cucu, dan cicitnya yang berada di dalam kamar segera keluar. Kemudian berceritalah perempuan tua itu bahwa dahulu di era penjajahan Belanda, dia berasal dari keluarga miskin yang hidup dalam kesengsaraan di era penjajahan Belanda. Ayah dan ibunya datang merantau dari Pulau Jawa ke Sumatera untuk bekerja sebagai kuli kontrak di perkebunan tembakau. Pada bulan November tahun 1900, lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Minarsih. Karena wajah dan penampilan sosok bayi perempuan tersebut ternyata kurang menarik alias tidak cantik, maka sang ibu segera menghubungi seorang dukun sakti di daerah kampung tinggal mereka. Tujuannya adalah minta bantuan agar bayi perempuan yang bernama Minarsih tersebut bila besar dan dewasa kelak tampak cantik dan sensual. Permintaan itu pun dikabulkan oleh sang dukun sakti. Demikian ibuku pernah bercerita sebelum ajal menjemputnya, kata perempuan tua yang bernama Minarsih tersebut melanjutkan kisah hidupnya. Sebelum bercerita lebih lanjut, Minarsih batuk-batuk berdahak. Dahak yang diludahkannya ke lantai telah bercampur dengan noda darah merah muda. Konon, menurut cerita ibunya Minarsih, menjelang usia 3 bulan, bayi Minarsih harus diberi air susu lembu murni yang dicampur dengan rendaman air emas 24 karat. Kemudian setelah mencapai usia 11 tahun, yakni waktu pertama kali mendapatkan haid, Minarsih diperintahkan berpuasa selama 40 hari terus-menerus, yang berbuka cuma makan nasi putih dan sedikit garam. Selama mengadakan ritual berpuasa tersebut, Minarsih dilarang melihat orang telanjang atau pasangan pria dan wanita yang bersetubuh. Tidak boleh berkata jorok atau mencaci maki orang. Ada pula larangan mengambil hak orang lain alias mencuri, menganiaya binatang, serta menginjak kotoran hewan seperti tai kambing, lembu, ayam, dan lain-lain. Setelah menjalankan ritual puasa, menurut petunjuk dukun sakti itu, Minarsih kemudian dimandikan dalam sungai tanpa menggunakan kain basahan alias telanjang. Lalu noda-noda yang masih melekat disapu dengan air kembang 7 rupa yang telah dibacakan mantra-mantranya seperlunya. Begitu ditempatkan di ruangan khusus, Minarsih diselimuti dengan 7 lapis kain berwarna-warni yang didominasi warna kuning keemasan. Kemudian dukun sakti itu mulai memasukkan keping-keping emas murni ke dalam 2 mata Minarsih, menyusul pada payudara, lengan, betis, dan terakhir pada kemaluannya. 7 hari kemudian, Minarsih merasakan ada perubahan dalam penampilannya. Dirinya selalu menjadi pusat perhatian pria-pria manakala dia berada di pusat keramaian. Tua muda selalu melirik dan memuji keelokan tubuhnya serta kemolekan wajahnya yang imut-imut. Selain terkesima dan terkagum-kagum, ramai pula yang tergila-gila. Minarsih melayani mereka yang kaya-kaya. Dan orang-orang Belanda berjabatan tinggi di perkebunan, sehingga dirinya kemudian terseret pada kehidupan yang mewah dan glamor. Jadilah dirinya sebagai penghibur lelaki hidung belang yang mampu membayar dengan mahal. Namun, lama-kelamaan Minarsih jenuh dan bosan juga dengan kehidupan yang dijalaninya. Dia lalu memutuskan untuk menikah secara sah dan resmi menjelang usianya menginjak 30 tahun. Perkawinannya dengan seorang pemuda pribumi yang kaya raya memberinya 3 orang anak. Rumah tangga mereka kemudian mengalami prahara setelah sang suami sempat tahu bahwa Minarsih memiliki susuk emas di sekujur tubuhnya. Mereka bercerai. Belum ada 2 bulan menjanda, Minarsih kawin lagi dengan asisten perkebunan berkebangsaan Belanda yang tergila-gila kepadanya. Belum sempat punya anak, mereka bercerai tanpa alasan yang jelas. Setelah itu, Minarsih mengalami kehidupan kawin cerai berkali-kali. Baru menginjak usia 70 tahun, petualangan kawin cerai tersebut berakhir. Suaminya yang terakhir, seorang pria pribumi yang meninggal dunia karena penyakit liver. Itulah sisi-sisi gelap kehidupan yang pernah aku jalani, dan telah kupendam saja tanpa diketahui oleh siapapun termasuk oleh kalangan keluarga sendiri, kata perempuan tua yang berstatus sebagai buyut tersebut pada penutup ceritanya. Sebagai pendengar yang baik, Bang Pian yang diminta untuk membuang susuk emas pada dirinya cuma manggut-manggut saja. Namun dalam hati terus berkata, pantas saja sisi gelap dari kehidupan yang merupakan aib keluarga tersebut tidak diketahui oleh siapapun. Di sisi lain, Bang Pian mulai ragu-ragu untuk melakukan tugas ini. Cukup lama Bang Pian tercenung sambil memandang tubuh yang terbaring lesu di pembaringan. Upaya untuk membuang susuk emas ini terkesan cukup rumit juga. Kalaupun Bang Pian berhasil, sudah pasti nyawanya tidak tertolong lagi.
Maka jadilah Bang Pian sesosok tangan malaikat maut yang akan menentukan ajal wanita tua tersebut. Artinya Bang Pian bukan bertugas menyembuhkan pasien ini, tapi sekedar ingin melapangkan arwahnya melangkah ke alam kubur. Menurut pandangannya, perempuan tua ini mungkin sudah lama mati, namun arwahnya masih tetap bolak-balik masuk lagi ke raganya karena kekuatan atau energi susuk emas yang telah mendarah daging itu. Makanya, secara medis dan pandangan mata kasar, Minarsih dianggap hidup dan bernafas. Berdasarkan pemikiran ini, Bang Pian merasa tak berniat untuk membunuh orang. Tanpa ragu-ragu, Bang Pian segera memanggil mereka yang menunggu di luar kamar untuk masuk kembali. Berdasarkan petunjuk dari istrinya yang orang Bunian, kepada mereka segera Bang Pian tugaskan untuk mencari pendupaan, kemenyan putih, air dari sumur 7 lubang, serta dedaunan ramuan lainnya yang diperlukan. Bang Pian juga minta disediakan kalung, gelang, anting-anting, cincin emas untuk dipakaikan pada pasien, yang saat itu tidak terlihat dikenakannya. Kalau tidak ada, agar mereka merelakan milik mereka dipinjamkan untuk sementara. Barang-barang perhiasan emas tersebut akan turut membantu menyerap semua kekuatan susuk emas yang berada di dalam tubuh pasien pada saat ritual berlangsung. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, semua yang Bang Pian minta sudah lengkap tersedia. Segera Bang Pian memilih daun sirih yang ketemu urat sebanyak 7 lembar seukuran telapak tangan. Daun sirih tersebut kemudian diisi oleh Bang Pian dengan energi positif alam semesta melalui kekuatan batin yang sangat prima dengan bermeditasi selama 15 menit. Lalu direndam dalam air putih dari 7 sumur pada wadah yang telah disediakan. Kepada salah seorang cucu pasien, Bang Pian meminta menyapukan ke sekujur tubuh Minarsih. Sementara daun sirih yang telah disobek menjadi lembaran kecil untuk dikunyah oleh pasien. Tak lama kemudian, Minarsih memejamkan matanya. Terlihat anting-anting, kalung, gelang, dan cincin emas yang telah dipakainya seolah-olah bersinar dan bercahaya. Mungkin proses penyerapan ke dalam perhiasan emas tersebut tengah berlangsung guna menarik susuk keluar dari seluruh jaringan organ tubuh Minarsih. Secara perlahan dan berangsur-angsur, wajah Minarsih mengalami perubahan yang sangat drastis. Demikian pula kondisi tubuhnya, menjadi kisut yang kemudian hanya tinggal tulang yang terbungkus kulit. Wajahnya menjadi keriput dan berubah menjadi tua bangka. Pada waktu bersamaan, Bang Pian melihat butiran-butiran emas seperti pasir keluar dari titik-titik tertentu di sekujur tubuhnya. Lama-kelamaan, tubuh Minarsih tampak semakin lemah dan lunglai. Kurus kering, mengecil dan menciut. Nafasnya mulai tidak beraturan. Pada tarikan nafas terakhir, kedua bola matanya membelalak. Terdengar dengusan pendek melalui hidung, sebentar kejang-kejang. Lalu denyutan nafasnya berhenti secara total dengan kedua bola mata melotot. Tiada kerabat atau anak cucunya yang menangis ketika jenazah Minarsih diusung ke liang kubur. Bahkan banyak yang bersyukur karena sang uyut telah berangkat dengan damai menghadap sang pencipta. 7 hari setelah dikuburkan, ramai orang menyaksikan penampakan pocong atau hantu mengenakan kain kafan berkeliaran di seputar rumah almarhumah. Konon, ada yang percaya pocong tersebut merupakan penjelmaan dari arwah Minarsih yang belum diterima para malaikat di alam barzah. Anak cucu almarhumah kembali mendatangi Bang Pian. Mereka minta tolong agar hantu pocong jelmaan buyut mereka segera diusir dari kampung, karena mulai meresahkan warga setempat dan membuat malu keluarga almarhumah. "Uyut kalian menjelma menjadi hantu pocong?" tanya Bang Pian ingin memastikan. "Benar, Pak," tegas salah seorang dari mereka. "Kalian yakin itu?" "Sangat yakin. Cukup banyak saksi mata yang melaporkannya kepada kami. Kini mereka takut keluar rumah pada malam hari." "Jadi kalian minta agar aku mengusirnya?" ujar Bang Pian. "Iya, Pak, kami mohon." Sejenak Bang Pian tertegun. Mengusir hantu pocong atau hantu apapun bukan profesinya. Mengusir hantu biasanya dilakukan oleh sebuah tim seperti yang pernah dilakukan oleh tim pemburu hantu yang beberapa waktu lalu pernah ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta. "Gimana, Pak?" desak salah seorang dari mereka tak sabaran. Bang Pian terus saja ragu-ragu. "Terus terang, aku belum pernah melakukannya," jawab Bang Pian. "Tolonglah kami, Pak. Soalnya hal ini merupakan aib bagi kami sekeluarga. Buyut kami telah memberi malu keturunannya begitu dia telah tiada." Bang Pian sudah akan menolaknya ketika tiba-tiba ada bisikan dari istrinya yang orang Bunian dekat telinganya sambil memberi petunjuk bagaimana caranya mengusir hantu pocong itu. "Baiklah," kata Bang Pian kemudian. "Sebaiknya kuburan buyut kalian itu dipindahkan ke tempat yang agak jauh dari pusat keramaian.
Bagaimana? Kalian setuju? Ucap Bang Pian. Kalau itu merupakan jalan keluarnya, kami setuju saja. Hari itu juga Bang Pian bersama mereka segera berangkat menuju kuburan almarhumah yang berada di taman pemakaman keluarga. Menggali kembali dan mengambil mayat dari dalamnya. Lalu memboyong serta mengusungnya ke pinggir hutan rambung atas izin kepala desa. Mereka pun segera menguburkannya kembali sambil mengganti kain kafan yang ditulis dengan rangkaian ayat-ayat suci. Ternyata upaya itu berhasil, karena pada malam berikutnya, warga tidak pernah lagi menyaksikan penampakan pocong yang menakutkan mereka.